6. Benar obat. 1. Benar pasien. Sebelum obat diberikan, identitas pasien harus diperiksa, papan identitas di tempat tidur, gelang identitas, atau ditanyakan langsung kepada pasien atau keluarganya. Jika pasien tidak sanggup berespon secara verbal, respon nonverbal dapat dipakai, misalnya pasien mengangguk. Jika pasien tidak sanggup mengidentifikasi dari akibat gangguan mental atau kesadaran, harus dicari cara identifikasi yang lain, seperti menanyakan langsung kepada keluarga. 2. Benar obat. Sebelum memberi obat kepada pasien, label pada botol atau kemasannya harus diperiksa 3 kali. Pertama, saat membaca permintaan obat dan botolnya diambil dari rak obat. Kedua, label botol dibandingkan dengan botol yang diminta. Ketiga, saat dikembalikan di rak obat. 3. Benar dosis. Sebelum memberi obat, perawat harus memeriksa dosisnya. Jika ragu, perawat harus berkonsultasi dengan dokter yang menulis resep atau apoteker sebelum dilanjutkan ke pasien. Jika pasien meragukan dosisnya, perawat harus memeriksanya lagi. 4. Benar cara atau rute. Obat yang diberikan melalui sejumlah rute yang berbeda. Dalam memberikan obat, perawat harus teliti agar tidak terjadi kesalahan dalam pemberian obat. Faktor yang menentukan pemberian rute terbaik ditentukan oleh keadaan umum pasien. Obat dapat diberikan per oral, sublingual, parenteral, topikal, rektal, dan inhalasi. 5. Benar waktu. Perawat harus memberikan obat sesuai dengan waktunya. Hal ini sangat penting, khususnya bagi obat yang efektivitasnya tergantung untuk mencapai atau mempertahankan kadar darah yang memadai. 6. Benar dokumentasi. Setelah obat itu diberikan, harus didokumentasikan dosis, rute, waktu, dan oleh siapa obat itu diberikan. Bila pasien menolak meminum obatnya atau obat itu tidak dapat diminum, harus dicatat alasannya dan dilaporkan. Menggunakan injeksi obat. Berapa jenis injeksi yang ada dalam dunia medis? Cara melakukannya. 1. Injeksi intervena. Injeksi intervena adalah injeksi yang melibatkan penyisipan jarum secara langsung ke dalam vena, dan cairan yang dimasukkan akan langsung dikirim ke aliran darah. 2. Injeksi intramuskular. Injeksi intramuskular adalah injeksi yang dilakukan untuk mengantarkan suatu zat ke dalam otot, dengan tujuan dapat diserap dengan cepat oleh pembuluh darah. 3. Injeksi subkutan. Dalam proses injeksi subkutan, obat atau cairan akan dikirimkan ke jaringan antar kulit dan otot. Dengan menggunakan injeksi ini, penyerapan obat akan berjalan lebih lambat dibandingkan injeksi intramuskular. 4. Injeksi intradermal. Dalam injeksi intradermal, obat dikirim langsung ke dalam dermis, yaitu lapisan yang berada tepat di bawah epidermis kulit. Suntikan sering diberikan pada sudut 5-15 derajat dengan jarum ditempatkan hampir rata pada kulit pasien. 5. Injeksi depot. Injeksi depot adalah injeksi yang dilakukan untuk menyimpan obat dalam massa lokal yang disebut depot, untuk kemudian secara bertahap diserap oleh jaringan di sekitarnya.